Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan bersyukur sekali bisa hari ini bersama-sama beribadah dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mau sampaikan pengumuman. Yang pertama, doa pagi God Favor in Marketplace hadir kembali untuk kita jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa sama-sama pada hari Sabtu 19 Desember 2020 mulai pukul 6 pagi. Mari kita bawa setiap kerinduan dan pergumulan kita, baik itu di dalam bisnis maupun pekerjaan kita, di dalam hadirat Tuhan dengan tidak jemu-jemu, ya. Dan Zoom ID bisa Anda dapatkan di CGL atau bisa lihat di Instagram @GMS_Surabaya. Kemudian minggu depan adalah minggu persembahan misi dan diakonia. Persiapkan diri kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ajak sekarang kita bisa tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kalau kami masih hidup, itu semata-mata oleh karena pemeliharaan-Mu. Semata-mata oleh karena perlindungan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Engkau jauhkan kami dari setiap mara bahaya. Kau jauhkan kami dari setiap penyakit COVID-19 dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak pernah berhenti. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini juga kami boleh beribadah Tuhan. Mungkin kami beribadah online Tuhan, tapi biar hati kami, sikap hati kami tetap sama Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Lewat pujian kami, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mendengarkan dengan sikap hati yang respect, yang menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih, kami siap Tuhan memulai ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan.
pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengiringmu. Firman-Mu kekuatanku, hikmat-Mu menuntutku untuk membawa jiwa kepadamu. Amin. Roh-Mu di dalamku, yes. Hidup bagiku, ku kan menyala terang di dunia, menjadi saksi-Mu. Ku kan kembali beritakan karya-Mu seumur hidupku, agar dunia diselamatkan dan nama Yesus yang ditinggikan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengiringmu. Firman-Mu kekuatanku, hikmat-Mu menuntutku untuk membawa jiwa kepadamu. Yes, Lord. Roh-Mu di dalamku, ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Karena bersama bagi Tuhan kan menyala terangi dunia, menjadi saksi-Mu. Ku kan berlari beritakan karya-Mu seumur hidupku, agar dunia diselamatkan, nama Yesus yang ditinggikan. Katakan Roh-Mu di dalamku, Roh-Mu di dalamku. Kami percaya Tuhan, ku hidup bagimu. Semuanya kan menyala terangi dunia, menjadi saksi-Mu. Kan berlari beritakan karya-Mu seumur hidupku, agar dunia diselamatkan, nama Yesus yang semua nyanyi, come on. Haleluya. Mari jemaat persilakan duduk kembali untuk menyembah Tuhan bersama-sama menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Yang bahwa setiap beban hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Kami rayakan kehadiran-Mu menjamah kami tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku.
yang menuntun setiap langkahku. Hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan senang hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Mari kita bangkit diri pagi Dia, kita mau katakan, meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku.
Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau senantiasa memeluk kami Yesus Tuhan. Aku takkan yes, ini janji kami. Dalam sesaku percaya. Yes Lord. Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya, Tuhan Kau dekatku, Tuhan Kau dekatku, Tuhan Kau dekatku. Kau dekat kami Tuhan, Tuhan Kau dekatku. Even if the mountains tremble, even if the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Come on, church, say it loud. Jesus, you're my God and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even if the mountains tremble, even if the storms come my way, Lord. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, Lord. Jesus, you're my rock and anchor. Come on, church. Who fights my battle. Even in the darkest night, Even in the darkest night, you never let me go. say it, hallelujah. I'm not afraid. I'm not afraid. God is for me. Hallelujah. Tercurah urapanmu tempat ini Tuhan. Haleluya. I'm not afraid. God is for me. God is for me. You are for me, God. Worship you. I'm not afraid. God is for me. Even if the mountains tremble, even if the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. That's your promise, God. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Come on, semua angkat hatimu sembah Dia, katakan. Hallelujah. I'm not afraid.
Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. You're the one who fights my battle, Lord. Darkest night, you never let me go. Oh, even if the mountains tremble, even if the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Tuhan Yesus, terimalah rasa hormat, syukur, terima kasih kepada Engkau yang sudah berkarya sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan yang menyatakan kepada kami, pengampunan yang luar biasa. Ampuni kalau selama ini kami sering mengkhianati Engkau, kami sering membuat Engkau menderita dengan perbuatan kami. Biarlah kami tidak mau bebal lagi, kami mau sadar, kami mau bertobat, kami mau hidup dalam kebenaran. Ubahkan kami Tuhan sebelum masa tahun 2021. Kami mau sungguh-sungguh hidup taat kepada kehendak-Mu dan hidup menyenangkan dan memuliakan Engkau. Sebentar ada suruh kehormat kami, kesempatan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap hati pikiran kami, roti dan anggur, hamba-Mu yang akan bagi perjamuan kudus ini beracara Tuhan. Apapun pesan-pesan yang Kau sampaikan boleh menginspirasi kami untuk kami lebih sungguh di waktu datang. Kuduskan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Siapkan dirimu. Koreksi diri supaya Tuhan akan memulihkan jalan hidupmu menjadi baru. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful
Semua tetap ambil sikap bersaat teduh. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita beruntung, tidak terasa hampir setahun di penghujung akhir tahun ini kita masuk ke tahun 2021. Tuhan tahu apa yang kalian khawatirkan, kalian masa depan saudara. Ada berapa yang saat ini masih menderita sakit, bawaan, ekonomi lagi susah, keluarga ada masalah dan apapun yang ada. Tapi Tuhan berkata, Allah turut bekerjasama dalam sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Tahun depan saya tadi waktu pujian dapatkan bahwa akan terjadi gelombang yang baru. Yang iblis tebarkan roh ketakutan, kekhawatiran, problem-problem yang ada. Tapi firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup sehari. Dan Tuhan sudah membiarkan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah membiarkan gelombang yang baru tahun 2021 bersama dengan Roh Kudus. Ikuti aja gelombang itu dengan seperti orang berselancar. Ikuti aja sesuai dengan kemampuanmu, sesuai apa yang kau diberikan talenta dan iman yang sebiji sawi. Sanggup mengalahkan badai apapun yang terjadi dan gelombang itu akan berhenti. Sebagaimana Petrus waktu di atas perahu dengan Tuhan Yesus di atas di buritan. Tidak ada yang tidak bisa. Karena Tuhan Yesus sudah buktikan melalui perjamuan kudus yang terakhir tahun 2020 ini. Dia sudah rela mati untuk saudara dan saya. Dia tidak izinkan penderitaan berlarut yang tidak melebihi kemampuan kita. Karena itu jangan berlarut-larut dan takut khawatir. Tapi siapkan dirimu bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Introspeksi diri. Ada hal yang baru. Tuhan sudah buka jalan yang baru. Yang akan merombak semua tata yang ada. Dan engkau akan melihat hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Ada banyak mujizat terjadi. Di tengah penderitaan ada mujizat-mujizat yang akan terjadi. Dan biarlah semua itu akan dibuktikan bahwa Allah hadir, Allah tidak pernah terlambat perlawan dalam hidupmu. Karena itu biarlah saat ini sebelum kita bersekutu dan mendarah, Tuhan tanya, seberapa banyak jiwa yang sudah engkau menangkan untuk Tuhan? Bukan banyaknya, tapi usahamu. Untuk engkau bisa menginjil, engkau bisa bersaksi akan kemurahan Tuhan, akan mujizat-mujizat yang engkau alami. Itu ada maksud Tuhan supaya orang percaya dan orang bertobat. Ini saatnya kita memperbarui pola berpikir kita, karakter kita. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan Yesus mengalami penderitaan maut. Menjadi sama dengan keadaan kita sebagai manusia. Sehingga oleh kematiannya, Yesus memusnahkan iblis dan maut. Maka ia dapat merasakan dan membebaskan kita dari penderitaan. Yesus sudah menang atas segala pencobaan. Ia dapat menolong saudara dan saya dan menyembuhkan sakit kita. Apa yang sudah engkau persembahkan untuk membalas kebaikan Tuhan? Berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidupmu. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang dan percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar dan haus lagi. Jika engkau makan roti ini, engkau akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah benar-benar dagingku yang akan kuberikan untuk hidupmu di dunia. Sesungguhnya, jika engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau pasti akan menghasilkan buah yang baik. Karena itu hendaklah engkau percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Di luar Tuhan Yesus, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jika engkau menuruti perintahku, engkau akan tinggal dalam kasihku, supaya sukacitaku ada di dalam engkau dan sukacitamu menjadi penuh. Karena itu percaya saja. Hari lepas hari tetaplah berdoa, khususnya sebelum akhir tahun ini. Make a wish dengan Tuhan, harapan dan kerinduan saudara. Mengucap syukur senantiasa, jangan mengomeng mulu, engkau akan selamat.
engkau akan beruntung, engkau akan bahagia. Dan hidupmu akan berubah. Bukan karena kuat gagah, tapi karena keyakinan imanmu. Tuhan beserta. Yakinlah bahwa jerih payahmu, ketekunanmu selama tahun ini tidak sia-sia. Tuhan sudah memperhitungkan satu persatu setiap pengorbananmu. Dan ada upah besar yang menanti. Tidak hanya di bumi tapi di surga. Itu untungnya kita punya Yesus yang tetap berkuasa. Yesus tetap percaya dalam hidupmu. Karena itu dia sudah mempersiapkan tahun 2021. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap setia, tetap tekun. Allah akan melakukan mujizat demi mujizat yang di luar pengetahuan, di luar kemampuanmu. Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Jangan engkau menyintai diri sendiri. Jangan engkau mengasihi diri sendiri. Cintai Yesus dengan segenap hati yang utama. Dan cintalah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bawa dalam doa. Kita semua berdoa. Tuhan, jamah aku untuk aku bisa tetap semangat dan hidup berkenan. Ampun kami untuk setia mengiring Engkau dan tidak pernah meninggalkan Engkau, tidak menyerah. Ubahkan hidupku sehingga bisa mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan memuliakan Engkau. Pakailah aku dan keluargaku agar damai sejahtera dan sukacita memenuhi hatiku selalu. Silakan Tuhan berkarya, biarlah dengan persekutuan Tuhan berdarah menjadi kami semakin akrab dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang satu ini. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus ada dalam dirimu. Yakinlah dengan engkau mengangkat tangan kanan, Dia sudah menang dan engkau diciptakan menjadi lebih dari pemenang. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Kalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Covid, ekonomi dan apapun akan dilipas habis tepat pada waktunya. Dan dia akan meluputkan engkau. Karena dia sayang saudara. Untuk itu dia rela mati untuk saudara. Kalau engkau percaya, hidupmu sangat berarti. Hidupmu bisa berdampak kepada manusia, kepada Allah dan samanya. Mari, makanlah dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih. Angkat gelas yang berisi anggur ini. Dan tangan kanan, tangan kirimu dadamu. Yakinlah damai dan sukacita Natal ada di hatimu. Akan melindas kebencian, kepahitan, kemunafikan, kepalsuan. Karena ada saatnya ratapan akan diganti dengan tarian kemenangan. Sukacita yang tidak bisa dibeli oleh uang. Raih itu. Raih damai sejahtera sukacita. Tapi itu bukan hanya engkau nikmati sendiri. Tapi bagikan kepada sesama yang membutuhkan cinta kasih. Kalau percaya, engkau sudah diampuni dosamu. Engkau sudah dibebaskan. Bebaskan keluargamu. Bebaskan sahabatmu yang masih tertawan oleh dosa. Perjinan, dosa narkoba, dosa apapun. Untuk mereka menerima Tuhan Yesus Tuhan. Kalau engkau mau, kau bisa mampu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berdamai dengan semua orang. Mari minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk fellowship yang indah pada hari ini. Biarlah kami boleh selalu menikmati di mana kami berada bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
buat hari ini, buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mati, Engkau bangkit, bahkan hidup bagi kami semuanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kematian-Mu dan kebangkitan-Mu itu selalu nyata di dalam kehidupan setiap kami, supaya hidup Kristus itu senantiasa memancar keluar dari dalam kehidupan setiap kami, supaya kami boleh menjadi terang, boleh membawa dampak di tengah-tengah dunia Tuhan. Mereka melihat Yesus lewat kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mengakui Engkau di dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Dan Kau yang akan terus meluruskan jalan-jalan kami, supaya kami tetap hidup di dalam jalan dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kalau Kau izinkan kami untuk memberikan persembahan, kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Bukan cuma sekedar pemberian materi, harta, tapi seluruh hidup kami Tuhan, segenap hati kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya ucapkan shalom dan juga salam sehat untuk jemaat GMS Surabaya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu, untuk belajar firman Tuhan, walaupun kita masih terbatas dengan jarak melalui screen to screen, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh perbedaan ruang dan juga tidak terbatasi oleh perbedaan waktu. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun. 3 minggu ke depan kita akan masuk dalam tahun yang baru 2021, tentu dengan harapan yang lebih baik daripada tahun ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa sepanjang tahun ini ada kepekaan yang diterima oleh Bapak Gembala sehingga memiliki sebuah tema tahunan yang menjadi panduan kita bersama, pemurnian untuk pertumbuhan atau Purified for Growth. Ini sebetulnya adalah sebuah tema yang begitu bagus, begitu dalam, tapi kita sekarang menyadari bahwa inilah yang dibutuhkan di masa-masa prihatin pandemi ini. Justru di saat inilah kita diberikan kesempatan untuk berbenah diri, untuk introspeksi diri, di mana kita semua sedang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah dengan church online ini. Disinilah tempat kita mengalami pemurnian supaya kita tetap bisa bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya telah menyiapkan grafik untuk bagaimana bentuk 2020 yang ditarik oleh seseorang terasa begitu berat, luar biasa, tapi tak terasa juga begitu cepat. Di dalam 2020 ini, seingat saya terakhir saya ke Surabaya adalah di bulan Februari. Pada saat itu saya sempat menyampaikan tentang Purified in Heart. Dan hari ini sampai di penghujung tahun menyampaikan tentang Growth in Impact. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan waktu begitu cepat berlalu, di mana 9 bulannya kita ada dalam sebagian besar karantina mandiri karena musim pandemi ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam satu tema besar, Purified for Growth, sebelah kiri itu setengah semester sudah dipakai untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan purified atau pemurnian. Dan setengah semester berikutnya sampai dengan akhir Desember ini kita membahas tentang bagian growth-nya atau pertumbuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berhati-hati pada saat kita membahas bagian dari growth atau pertumbuhan. Dengar dengan baik bahwa yang namanya pertumbuhan, segala sesuatu yang bertumbuh itu belum tentu berbuah. Dan segala sesuatu yang berbuah, saya jamin sudah pasti bertumbuh. Oleh sebab itu, saya bukakan dalam sebuah quote. Kenapa saya bikin quote? Supaya kita belajarnya dalam waktu yang cepat. Dengan keterbatasan waktu kita bisa belajar secara maksimal. Jadi saya tuliskan bahwa segala sesuatu yang bertumbuh itu pasti berubah. Namun yang bertumbuh belum tentu berbuah. Akan tetapi yang berbuah sudah pasti bertumbuh. Makanya saya tuliskan berubahlah untuk berbuah. Jadi kalau kita bicara tentang growth in impact, pertumbuhan di dalam dampak adalah pertumbuhan yang menghasilkan buah. Karena kalau kita menghasilkan buah bukan cuma tumbuh saja, kita pasti akan menyenangkan Bapa di surga. Dan itu tertulis di dalam Yohanes 15
ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama walaupun saya tidak dengar suara Anda, tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi hari ini dengan tema besarnya Growth in Impact, kita mau sama-sama belajar dengan satu judul yang sudah saya persiapkan dari kata impact itu sendiri. Judulnya adalah I am proact. Saya ulangi ya, I am proact. Artinya saya berpihak kepada tindakan, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar membaca, bukan sekedar mencatatnya, tapi I am proact. Saya lebih ke arah tindakan. Mengapa? Karena firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 itu betul-betul menjelaskan kepada kita jangan sampai kita tuh terkena tipu. Bapak Ibu, Anda tahu hari-hari ini kita harus waspada penipuan, betul? Kita nggak suka ditipu, tapi kalau kita tidak melakukan, kita itu senangnya menipu diri kita sendiri. Kalau Anda lihat pada slide yang ditayangkan, apa yang sudah kita pelajari sepanjang setengah semester 2020 itu banyak sekali. Ada 3 tema besar yang dipelajari dari sisi purified. Dan ada 3 tema besar yang dipelajari di semester kedua dari sisi growth. Nah, apa yang sudah kita pelajari, saya sangat percaya catatan Anda banyak. Saya sangat percaya Anda tahu banyak. Tetapi bukan apa yang kita tahu, melainkan apa yang kita lakukan dari yang kita tahu. Saya juga percaya catatan Anda banyak, catatan saya juga banyak kok, terutama 9 bulan terakhir ini, sampai 2 buku. Tapi bukan apa yang kita catat, melainkan apa yang kita lakukan dari apa yang kita catat. Kita baca firman Tuhan ya dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Saya berikan panah, I am proact, itu ada ayatnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi bergerak dari sisi knowing atau sekedar tahu kepada sisi doing atau melakukan. Nah, pada saat kita mau belajar tentang proact ini sendiri, proact itu sebetulnya dibagi dari 3 konsep dasar berpikir. Proact itu artinya setuju atas sesuatu. Makanya lawan katanya kontra. Pernah dengar ya? Pro dan kontra. Jadi kalau kita bicara proact, kita bicara setuju atas sesuatu, fungsinya adalah untuk dipahami. Bapak Ibu, waktu kita paham, kita boleh nggak setuju. Tetapi kalau Anda setuju, saya percaya sebelum setuju harus paham dulu. Konsep pemikiran yang kedua, waktu berbicara pro adalah berbicara tentang segera melakukan. Konteksnya adalah proaktif, bukan reaktif. Proaktif adalah orang yang segera melakukan. Maka di dalam konsep berpikir pertama adalah untuk dipahami, konsep berpikir kedua adalah untuk dimulai. Lalu kemudian konsep berpikir ketiga adalah pada saat ada kata pro, itu juga berbicara tentang profesional. Bicara profesional itu kan selalu konteksnya dikaitkan dengan profesi, selalu dikaitkan dengan kualitas, selalu juga dikaitkan dengan keahlian ya Bapak Ibu. Jadi waktu bicara pro, selain untuk dipahami, juga untuk dimulai, dan yang ketiga adalah untuk dibekali. Dengan demikian kita akan membekali diri dalam menit-menit ke depan untuk kita belajar I am proact ini dengan abbreviations atau singkatan dari impact. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama dari kata impact dimulai dengan huruf I adalah inspire. Bapak Ibu, kita tidak bisa bertumbuh dalam memberikan dampak kalau hidup kita tidak menginspirasi orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa menginspirasi orang lain? Kalau Anda lihat dalam bahasa Indonesia, inspire itu berarti mengilhamkan. Pertanyaan saya, sebelum Anda mengilhamkan melakukan kebenaran kepada orang lain, sudahkah Anda membaca kebenaran itu dan menghidupinya? Sebelum kita mengilhamkan kebaikan kepada orang lain, sudahkah kita melakukan kebaikan itu sendiri? Pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, Anda diilhamkannya dari siapa? Maka kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan, ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi waktu Anda mengilhamkan kepada orang lain, Anda harus tahu dasar Anda secara pribadi diilhamkan oleh siapa. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 adalah kita diilhamkan oleh Allah melalui tulisan di dalam Alkitab kita. Jadi waktu Anda membaca Alkitab, pastikan Bible is the mirror, not a window. Kalau kita melihat Alkitab kita sebagai cermin, pada saat kita melihatnya, saya percaya orang yang bercermin akan memperbaiki diri. Tetapi kalau kita menggunakan Alkitab kita sebagai jendela, saya percaya waktu Anda membaca Alkitab, Anda akan mulai melihat yang di luar. Apa yang harus diperbaiki orang lain, dan apa yang harus diperbaiki di keadaan luar. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Justru di saat kita semua sedang di rumah saja dan berbenah diri, wajib bagi kita untuk introspeksi, melihat kepada diri kita sendiri apa yang masih harus diperbaiki di dalam hidup. Seperti apa yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Sama-sama kita baca ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya ulangi ya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. I am pro-act. Ia tidak akan berbahagia oleh catatannya. Ia tidak akan berbahagia oleh apa yang telah dia dengar. Ia berbahagia oleh perbuatannya. I am pro-act. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kata inspire di ayat 25, itu ada stepnya. Kalau Anda mau menginspirasi orang lain dengan kebenaran firman Tuhan, tolong lakukan 3 step ini. Yang pertama adalah yuk meneliti hukum yang sempurna. Bagaimana kita bisa meneliti hukum yang sempurna kalau kita sendiri juga malas baca Alkitab? Dulu ada alasan tidak ada waktu. Sekarang pada saat kita semua sedang di rumah masih belum habis juga baca Alkitabnya. Yang kedua adalah setelah kita meneliti hukum yang sempurna, kita bertekun di dalamnya. Kata bertekun berbicara tentang tindakan bertalu-talu. Artinya terus-menerus. Artinya jangan kasih kendor. Dan yang ketiga adalah setelah Anda bertekun, Anda juga dan saya harus sungguh-sungguh melakukannya. Hasilnya adalah berbahagia oleh perbuatannya. Dalam bahasa aslinya berbahagia di sini menggunakan kata makaritos, yang selain artinya berbahagia, kita juga diberkati. Nah, kalau kita sudah lihat di dalam bagian inspire, saya cuma mau kasih pesan satu. Ada quote yang begitu mudah untuk dipahami. Segeralah menginspirasi sebelum Anda dan saya kadaluarsa. Inspire before we expire. Ada masanya kita sudah tidak dapat lagi menjadi berkat bagi orang lain karena umur kita ada batasnya. Pada saat kita masih bernafas, pada saat kita masih diberikan kesempatan, inspire before we expire. Nah, yang kedua adalah di bagian impact, pada bagian M-nya adalah momentum. Bapak Ibu, kalau mau bicara tentang kita memberikan dampak, dampak itu erat sekali hubungannya dengan momentum. Dan kenapa momentum ini menjadi penting dalam bahasa Indonesianya adalah saat yang tepat. Bagi saya, justru sekarang adalah saat yang tepat. Mengapa? Karena semua orang tanpa terkecuali sedang dilanda yang namanya pandemic fatigue. Semua orang menunggu.
Saat kita bicara tentang pandemic fatigue adalah sebuah kelelahan ekstrim. Jadi artinya kita kelelahannya begitu berkepanjangan karena situasi yang siaga terus-menerus. Dulu kita pikir hanya 2 minggu untuk semi lockdown atau PSBB. Lalu kemudian diperpanjang menjadi 1 bulan. Kita berpikir hanya 3 bulan, ternyata 6 bulan. 6 bulan dan lihatlah hari ini kita sudah masuk sampai dengan 9 bulan. Walaupun kita terus berdoa, berpuasa, kita percaya badai pasti berlalu, tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan kapan pandemi ini akan segera berakhir. Semuanya ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan oleh sebab itu waktu kita belajar tentang sangat kelelahan atau extreme tiredness ini, Matius 11 ayat 28 sebetulnya adalah jawabannya. Sebab Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu bicara tentang momentum, sebetulnya sekarang adalah momentum yang terbaik. Hanya saja orang suka bertanya, lalu saya harus memulainya dari mana? Saya suka dengan satu buah quote yang mengatakan, start where you are, use what you have, and do what you can. Nah, kita kebanyakan itu berpikir kita tidak bisa berdampak. Karena kita berpikir kita terlalu kecil. Bapak Ibu dengar dengan baik, nyamuk yang kecil saja bisa memberikan dampak yang besar. Kalau kita bicara impact, kita bicara dampak, bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia selalu investasi terlebih dahulu untuk Anda dan saya, baru kita akan dipakai untuk hormat kemuliaan namanya melalui investasi yang sudah Tuhan tanamkan. By the way, Anda dan saya itu mahal harganya. Kita dibayar di atas kayu salib dengan karya salibnya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 dengan keras. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Amin. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada diri kita, terus saya harus memulainya di mana dalam momentum ini? Mulailah dari apa yang ada padamu. Itulah sebabnya pertanyaan ini menjadi pertanyaan favorit Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat. Selalu dia bertanya, apa yang ada padamu? Dan itu kita bisa baca di dalam 2 dari kisah di dalam Alkitab yang saya ambil sebagai referensi. Yang pertama adalah dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya ini bukan sekali Anda dengar, berkali-kali, bahkan mungkin sejak Anda sekolah minggu dulu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayatnya yang ke-17 kita tidak membaca satu perikop, itu ada di ayat 13 sampai dengan 20. Saya hanya mengambilnya di ayat 17. Waktu Tuhan tanya apa yang ada padamu, jawaban manusia itu selalu berkata begini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya, saya garis bawahi kata hanya. Kebiasaan kita adalah insecure. Kita nggak percaya kita sanggup, makanya menggunakan kata hanya. Yang ada pada kami di sini hanya, cuma ini, hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan di dalam perikop perkawinan di Kana, kalau Anda baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, itu kita bicara tentang apa yang ada padamu, baru mujizatnya itu dilakukan. Yang ada saat itu adalah tempayan yang kosong karena anggurnya sudah habis. Karena nggak ada anggur, adanya air. Dan air yang diisi ke dalam tempayan yang kosong itu, mujizat terjadi dari apa yang ada padamu. Yang diberikan adalah anggur, dan bukan sekedar anggur biasa, tetapi yang diberikan adalah anggur yang terbaik. Demikian juga waktu Tuhan Yesus memakai Musa. Tuhan Yesus bertanya kepada Musa. Ini ada satu perikop Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 dibaca ya, nanti setelah ibadah ini. Di ayat 2 Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Anda tahu kisah tongkat Musa. Diangkat bisa membelah lautan. Pada saat tongkat itu ditaruh di bawah, dia berubah menjadi ular, dipegang lagi di salah satu ujungnya, kembali menjadi tongkat. Saya mau katakan Musa adalah orang yang penuh dengan keraguan. Makanya pertanyaan Tuhan ke Musa, apa yang ada padamu?
Oleh sebab itu kita harus yakin dan percaya pada saat kita sudah diinvestasikan banyak oleh Tuhan, maka Filipi 4 ayat 13 benar-benar akan digenapi dalam kehidupan kita. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara loh ya Bapak Ibu, pandemi berarti termasuk. Kesulitan keuangan berarti termasuk. Yang namanya tekanan dalam kesehatan berarti termasuk. Karena disebutnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Makanya waktu kita sanggup menginspirasi orang lain dengan momentum kairosnya Tuhan, itu hanya disebabkan karena kita punya power dari Tuhan. Maka bagian yang ketiga dari kata impact dari huruf P adalah power. Power bicara tentang kekuatan, power bicara tentang kuasa, power bicara tentang daya. Waktu bicara tentang kuasa, power itu sudah diberikan di dalam Kisah Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-8. Power berasal dari bahasa aslinya adalah dunamis, yang artinya strength, power, ability for performing miracles. Anda dan saya sanggup melakukan mujizat-mujizat besar karena Tuhan sudah kasih kuasanya di dalam kita. Maaf, Anda dan saya sendiri tanpa kuasa Tuhan enggak bisa. Tetapi kita sudah diberikan kuasa itu. Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat ripple effect ya. Ini namanya dampak. Ini namanya impact. Mulainya dari yang kecil dulu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dulu. Dan di seluruh Yudea, lebih besar lagi ya dampaknya. Dan Samaria, lebih besar lagi. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi saya menemukan satu quote yang begitu luar biasa. Dikatakan bahwa orang Kristen yang mengabaikan Roh Kudus adalah seperti lampu yang tidak tercolok pada saklar listrik. Jadi hanya status KTP-nya saja Kristen, tapi fungsinya nggak ada pada saat dia nggak punya power, dia nggak punya Roh Kudus untuk performing miracles. Oleh sebab itu waktu bicara tentang daya, saya menganalogikan dengan mudah supaya pembelajaran kita bisa maksimal. Saat-saat kita harus bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah, yang dipastikan listrik nggak mati, betul? Yang kedua, kita memastikan daya di rumah kita itu cukup. Bahkan ada beberapa orang yang menambah daya di rumahnya. Mengapa? Karena biasanya siang semua mati lampunya, AC-nya mati karena bekerjanya di kantor. Tapi sekarang semua pekerjaan dipindahkan ke rumah, AC-nya nyala hampir 24 jam. Lampunya nyala terus. Apalagi kalau ada rekaman di rumah, lampunya nyalanya terang benderang. Nah, saya mau katakan Anda bisa punya daya di mana Anda menyalahkan misalnya televisinya, jumlahnya dinyalahkan semua, AC-nya dinyalahkan semua, gadgetnya nyala semua, perlengkapan untuk rumah tangga nyala semua. It's okay, bisa dinyalain semua asal dayanya cukup. Pertanyaan saya adalah berapa besar daya kita? Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita sangat terbatas dan satu ketika kita akan mengalami pandemic fatigue. Tetapi kalau kita berserah dan kita percaya ada Roh Kudus yang memberikan kita power itu, kita tidak akan segera lelah. Dan itu tertulis dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat, adding on ya, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau semangat kita sudah ditambahkan, saya percaya hidup kita akan naik dan tidak turun. Saya percaya hidup kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Ditambahkannya bukan dengan kekuatan manusia. Ditambahkannya dengan power dari Tuhan. Maka altitude atau ketinggian menjadi bagian anak-anak Tuhan. Dalam impact bagian A-nya adalah altitude. Altitude berbicara tentang ketinggian. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat di tahun 2020 ini di mana kita mengalami masa prihatin pandemi. Kalau saya berikan Anda dua pilihan. Bagi Anda tahun 2020 ini pemurnian untuk pertumbuhan. Buat Anda apakah ini adalah the best of times? Atau justru buat Anda ini adalah the worst of times? Apakah ini waktu terbaik yang Anda pernah miliki? Atau justru rasanya ini waktu yang terburuk? Jawab salah satu Bapak Ibu. Tidak boleh jawab dua-duanya, apalagi abstain. Saya memilih bagian yang B. Buat saya pribadi rasanya ini adalah the worst of times. Mengapa? Karena saya belum pernah mengalami pandemi sebelumnya. Pandemi siklusnya ratusan tahun.
Dan saya belum pernah mengalami hal yang betul-betul beyond my control sekarang. Sampai kapanpun saya belum tahu. Saya yakin, saya percaya, saya doa, saya puasa. Tapi tidak ada satu orang pun expert dalam bidang ini. Karena ini adalah COVID-19, sesuatu yang baru. Bapak Ibu, tetapi yang perlu kita ketahui, some of life best lessons are learned at the worst time. Justru ya, pembelajaran yang terbaik banget di dalam hidup itu terjadinya kadang-kadang di dalam waktu yang terburuk. So it's okay kalau Anda mengalami the worst of times now, tetapi Anda mengakhirinya dengan best lesson. Jangan sampai Anda memulainya dengan worst times, Anda mengakhirinya dengan worst lesson. Makanya di dalam Ulangan 28 ayat 13-14 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kata mengangkat itu karena Anda tadinya di bawah. Orang yang tadinya di bawah makanya bisa diangkat. Kalimat ini jadi cocok buat kita. Mengalami worst of times, cocok ini kalimat buat kita. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, ini artinya ada syarat. Yang pertama, engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kedua, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan yang ketiga, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ya, kalau saya bukakan dua grafik, karena buat saya picture speaks 1,000 words, Anda memilih A atau B, best of times atau worst of times. Dengan Ulangan 28 ayat 13-14 tadi digenapi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengakhirinya dengan best lessons. Best lessons-nya apa sih? Bisa kok terjadi asal Anda pegang 3 tadi. Mendengarkan perintah Tuhan, melakukannya dengan setia, dan tidak menyimpang. Bapak Ibu, kalau ditanya Gina worst of times-nya banyak nggak? Banyak banget. Saya baru selesai mengakhiri 40 hari sabbatical saya. Wah, di situ saya mengalami tekanan yang luar biasa. Rasanya seperti keset diinjak-injak. Tapi best lesson-nya adalah justru menjadi keset itu saya membersihkan apa yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam hati ini. Waktu saya merasa, aduh kok kayaknya saya direndahkan ya. Tersinggung, direndahkan. Best lesson-nya apa? Ya mungkin memang selama ini saya menaruh diri saya ketinggian. Waktu saya rasanya seperti disudutkan, dipojokkan, justru sudut pandang yang baru Tuhan berikan. Memulainya dengan worst of times, mengakhirinya dengan best lessons. Bapak Ibu, tokoh di dalam Alkitab kita tuh banyak sekali yang memulainya dengan worst of times. Contohnya adalah Abraham. Anda tahu cerita dan kisah Abraham yang harus mengorbankan Ishak. Untuk saya itu worst of times. Bayangkan, minta anak ini sama Tuhan sudah lama, dikabulkan sama Tuhan, dapat puji Tuhan, harus dikorbankan. That's worse. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? 3 hal tadi. Abraham mendengarkan perintah Tuhan, Abraham melakukan dengan setia, dan Abraham tidak menyimpang sama sekali. Apa best lesson-nya buat Abraham? Dalam Roma 4 ayat 11, Abraham disebut bapak orang beriman. Itu best lesson-nya. Di dalam Roma 4 ayat 17 disebutkan Abraham adalah bapak banyak bangsa. That's the best lesson. Bahkan yang ketiga di dalam Yakobus 2 ayat 21-23, itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Siapa lagi tokoh di dalam Alkitab kita yang mengalami worst of times? Wah, kalau bicara worst of times, penderitaan penuh itu dialami Ayub. Ayub tuh kena semua aspek, Bapak Ibu. Dalam perihal perekonomian, Ayub abis-abisan. Dalam keharmonisan rumah tangga, berantakan luar biasa. Dalam keadaan fisiknya, Ayub itu memiliki penyakit kulit yang gatelnya luar biasa, gak bisa digaruk biasa. Harus pakai beling menggaruknya. Otomatis berdarah, otomatis pasti agak berbau. Makanya dalam bidang sosial pun dia dikucilkan karena orang mengira dia itu terkena tulah. Habis semuanya, bahkan istrinya berkata, engkau mengutuki saja Allahmu. Jadi abis-abisan Ayub itu worst of times-nya adalah ujian penderitaan. Tapi best lesson buat Ayub itu apa? Di Ayub 1 ayat 1, Ayub disebut orang saleh. Ayub lah yang disebut orang jujur. Dan di dalam Yakobus 5 ayat 11, waktu menjelaskan tentang penderitaan di dalam Kristus gitu ya, orang akan mereferensikan masalah ataupun keadaan ketekunan, itu pasti referensinya akan ke Ayub. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Oleh sebab itu kalau kita sudah masuk dalam inspire, momentum, power, altitude, sekarang kita memiliki yang namanya Christ-like character atau karakter yang menyerupai Kristus. Nah, untuk karakter yang menyerupai Kristus, saya percaya ini sudah dibahas tuntas di bulan Maret April karena menjadi salah satu subtopik di semester pertama. Tapi waktu berbicara tentang Christ-like character, kita tidak bisa keluar dari 9 buah roh. Oleh sebab itu kita baca sama-sama lagi ya, mengingatkan kita, menguatkan kita bersama-sama. Galatia 5 ayat ke-22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba kita buat dalam perenungan kita satu persatu dari 9 buah tersebut. Pertanyaannya adalah apakah selama 9 bulan masa pandemi ini kita telah menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kasih Kristus yang nyata, atau lebih banyak ngambeknya, lebih lemah lembut atau lebih cepat tersinggung, lebih murah hati atau lebih hitung-hitungan. Oleh sebab itu kita bertanya kepada diri kita sendiri, karena kita pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 itu berlaku untuk segala situasi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya pandemi termasuk dong, untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaan saya, 9 bulan kita jadi orang lebih baik gak? Kalau enggak, ayat ini jadi enggak berlaku dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita sudah memiliki Christ-like character tersebut, saya sangat percaya transformasi akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai bagian yang terakhir dari kata impact. Transformasi itu sama seperti menjatuhkan batu di atas air. Akan terjadi gelombang riak sebagai dampaknya atau sebagai impactnya. Begitu batunya masuk ke dalam, kalau Anda lihat dalam animasi yang saya sertakan, mulailah terbuka lingkaran pertama. Masih ingat tadi? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini bicara dampak. Jadi waktu kita itu betul-betul mengalami pemurnian di masa sulit ini untuk pertumbuhan kita itu berbuah. Dan waktu kita berbuah, automatically kita memberikan dampak. Nah, transformasi sendiri punya arti perubahan yang berkualitas, yang harus dimulai dari dalam. Artinya dimulai dari dalam, Anda pergunakan Alkitab ini sebagai cermin, bukan sebagai jendela. Your Bible is your mirror, not a window. Anda beresin diri Anda dulu sendiri. Karena kalau Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri, saya percaya Anda akan menginspirasi banyak orang. Nah, lalu kemudian setelah kita beres dari dalam, maka dia akan berdampak. Impact-nya akan ada keluar. Dengan demikian, I am proact selesai. Dan kita sudah mengakhiri dalam 3 minggu lagi. Menutup tahun 2020 kita tentu harus dengan ucapan syukur. Even though Anda menjawab is the best of times atau the worst of times, yang penting kita memperoleh best lessons. Dan saya percaya lewat 9 bulan masa pandemi di tahun 2020 yang kita rasakan bersama-sama, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Kita sudah memahami di bagian konsep berpikir pertama dari proact. Kita juga sudah memulai, karena kita nggak bisa kalau baca firman jadi denger aja tanpa melakukan, kita menipu diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita sudah dibekali dengan impact tadi, sehingga bekal ini kita bawa untuk 3 minggu ke depan, masuk di 2021 dengan hati yang mengucap syukur, dengan harapan yang baru, dengan doa yang bertalu-talu, tetap tekun dan tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar Tuhan hari ini. Bukan hanya kami memahami, kami janji kami mau memulainya Tuhan. Dan kami juga mau untuk membekali diri supaya kami siap masuk 2021 yang kami yakin, imani dan percaya akan jauh lebih baik daripada 2020. Sebab kami memegang janjimu dalam Ulangan 28 ayat 13-14. Hidup kami akan tetap naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Berkati
gerejamu, berkati setiap jemaatmu, berkati Tuhan dan perlindunganmu sempurna. Terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman sudah berlalu, tapi Roh Kudus akan melaksanakan apa yang jadikan Bapa dan berhasil menjadi titahnya. Jadikan kami menjadi pelaku firman, jadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadikan kami untuk mengalami pertumbuhan yang berkualitas. Roh Kudus berikan hikmat, kekuatan, semangat supaya kami bertumbuh berbuah lebat. Ini momentum untuk kami bisa menginspirasi banyak orang untuk mereka dibenarkan bagi Engkau. Angkat kedua tanganmu, terimalah urapan yang baru. Roh hikmat, marifat, hikmat, akal budi, pewahyuan yang akan nyatakan untuk menjadi bekal engkau di tahun yang akan datang. Untuk engkau memiliki iman yang teguh, untuk engkau tetap Tuhan berikan semangat, roh yang menyala-nyala di dalam melayani engkau, roh menyala-nyala untuk tidak pandang menyerah. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan, harapan baru, kesehatan. Tuhan akan luputkan dari virus COVID. Berkati rumah tangga keluargamu penuh rukun dan bahagia. Berkati pekerjaanmu, berkati pelayananmu, berkati studimu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, sandang pangan papan, masa hidup keturunan, pekerjaan, keuangan, dan apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya. Roh takut khawatir, roh galau kami patahkan di dalam nama Yesus. Untuk engkau berani melangkah bersama Tuhan tahun 2021, tahun yang penuh berkemenangan, tahun kesuksesan, tahun ada harapan yang baru akan melangkah bersama engkau. Tuhan selalu menyertai hidupmu. Sertai sepanjang minggu depan juga akhir tahun, mampukan kami Tuhan untuk kami banyak berdoa, untuk kami memiliki harapan yang baru bersama engkau, make a wish setiap engkau, dan apa yang doa-doa kami engkau dengar, doa kami. Kami bisa melewati sebentar lagi ujung tahun dengan berhasil bersama engkau. Saat ini sidang kasih Tuhan, terimalah anugerah, kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yang selalu akan menyertai, memimpin dalam kehidupanmu. Hidup yang berkelimpahan, hidup berkemenangan, hidup yang dalam kesuksesan, hidup dalam nubuatan Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha, karena sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.